Halo semua, perkenalkan nama saya Ridel Joshua Excel Paat, NIM 191420100200, kelas A3 keperawatan semester 6. Saat ini saya akan membahas tentang asuhan keperawatan keluarga dengan lansia dengan hipertensi. Hipertensi dapat didefinisikan sebagai tekanan darah persisten di mana tekanan sistoliknya di atas 140 mmHg dan tekanan diastoliknya di atas 90 mmHg. Pada populasi manula, hipertensi didefinisikan sebagai tekanan sistolik 160 mmHg dan tekanan diastoliknya 90 mmHg. Hipertensi merupakan penyebab utama gagal jantung, stroke, dan gagal ginjal. Klasifikasi tekanan darah pada orang dewasa. Normal jika tekanan sistoliknya kurang dari 130 mmHg dan tekanan diastoliknya kurang dari 85 mmHg. Normal tinggi jika tekanan sistoliknya 130 sampai 139 dan tekanan diastoliknya 85 sampai 89 mmHg. Stadium 1 dengan tekanan sistoliknya 140 sampai 159 dengan diastolik 90 sampai 99 mmHg. Stadium 2 dengan sistolik 160 sampai 169, diastoliknya 100 sampai 109 mmHg. Stadium 3 dengan tekanan sistolik 160 sampai 209 dan diastoliknya 110 sampai 119 mmHg. Stadium 4 dengan tekanan sistoliknya lebih dari 210 dan tekanan diastoliknya lebih dari 120 mmHg. Faktor risiko hipertensi. Risiko yang tidak dapat diubah yaitu umur. Dengan bertambahnya umur, risiko terkena hipertensi semakin besar. Yang kedua, jenis kelamin. Pria mempunyai risiko 2,3 kali lebih banyak mengalami hipertensi. Setelah menopause, prevalensi hipertensi pada wanita meningkat. Yang ketiga, riwayat keluarga atau genetik. Risiko yang dapat diubah yaitu berat badan berlebih atau obesitas, merokok, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol berlebih, dislipidemia, konsumsi garam berlebih, psikososial dan stres, kurang makan buah dan sayur. Komplikasi hipertensi yaitu gangguan cerebral atau otak, gangguan penglihatan, gangguan jantung, gangguan saraf, dan gangguan fungsi ginjal. Kendalikan hipertensi dengan patuh. P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet dengan gizi seimbang. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Asuhan keperawatan keluarga dengan lansia hipertensi. Yang pertama, pengkajian, yaitu melakukan pengkajian identitas klien, identitas penanggung jawab, riwayat kesehatan yang meliputi riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dulu, riwayat kesehatan keluarga, pola aktivitas, pemeriksaan fisik meliputi keadaan umum, tanda-tanda vital, sistem pernafasan, kardiovaskuler, pencernaan, persarafan, perkemihan, muskuloskeletal, integumen, endokrin, data psikologis, data penunjang, dan terapi medis. Yang kedua, analisa data. 1. DS, klien mengatakan lemas. DO, klien bed rest. Etiologi, kondisi penyakit klien yang diharuskan klien harus dirabaring sehingga menimbulkan kekakuan tonus otot sehingga mengalami masalah gangguan mobilitas fisik. Yang kedua, DS, klien mengatakan kurang mengetahui tentang penyakitnya. Klien mengatakan ingin segera pulang. DO, klien menanyakan tentang keadaannya. Etiologi, penyakit hipertensi, membutuhkan perawat dan pengobatan yang lama, kurangnya informasi mengenai kondisi penyakitnya dan prosedur pengobatannya, stresor bagi klien, sehingga mengalami masalah gangguan rasa nyaman atau cemas. Yang ketiga, diagnosa keperawatan. 1. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot, ditandai dengan mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas. 2. Gangguan rasa nyaman atau cemas berhubungan dengan kurangnya informasi tentang kondisi penyakitnya, ditandai dengan mengeluh sulit tidur. Yang keempat, intervensi keperawatan. 1. Diagnosa gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. DS, klien mengatakan lemas. DO, klien bed rest. Tujuan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan, mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil,
pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, rentang gerak atau ROM meningkat. Intervensi dukungan mobilisasi. Yang pertama, observasi, monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi, monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Kedua, terapeutik, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Yang kedua, gangguan rasa nyaman atau cemas berhubungan dengan kurangnya informasi tentang kondisi penyakitnya. DS, klien mengatakan kurang mengetahui tentang penyakitnya, klien mengatakan ingin segera pulang. DO, klien menanyakan tentang keadaannya. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan, status kenyamanan meningkat dengan kriteria hasil, kesejahteraan fisik meningkat, rileks meningkat. Intervensi, terapi relaksasi, observasi, periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah, dan suhu sebelum dan sesudah latihan. Monitor respon terhadap relaksasi. Terapeutik, ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruangan nyaman jika memungkinkan. Berikan informasi tertulis tentang persiapan dan prosedur teknik relaksasi. Gunakan nada suara lembut dan irama lambat dan berirama. Edukasi, jelaskan tujuan, manfaat, batasan, dan jenis relaksasi yang tersedia. Jelaskan secara rinci intervensi relaksasi yang dipilih. Yang kelima, implementasi dan evaluasi. Implementasi dukungan mobilisasi, mengajarkan dan membantu melakukan mobilisasi secara bertahap, mengajarkan dan membantu melakukan ROM pasif, melibatkan keluarga dalam setiap tindakan. Hasil, perawat membantu klien dalam mengajarkan dan membimbing klien dalam melakukan mobilisasi dan klien mau mengobservasi PTV. Evaluasi, S, klien mengatakan mulai bisa menggerakkan ekstremitas atas maupun bawah. O, klien dapat melakukan ROM pasif. A, masalah teratasi sebagian. B, lanjutkan intervensi. Implementasi terapi relaksasi, melakukan ROM pasif kepada klien dengan mobilisasi secara bertahap, melibatkan keluarga dalam setiap tindakan. Respon, keluarga mengerti dan ikut terlibat dalam membantu mobilitas klien. Memberikan terapi aspar K3x1 TPO. Respon, obat diberikan dan tidak ada reaksi alergi. Pantau dan catat respon terhadap obat. Respon, tidak ada reaksi alergi dan klien lebih tenang. Evaluasi, S, klien mengatakan kurang mengetahui tentang penyakitnya, klien mengatakan ingin segera pulang. O, klien menanyakan tentang keadaannya. A, masalah teratasi. P, intervensi dihentikan. Demikianlah pembahasan saya tentang asuhan keperawatan dengan lansia dengan hipertensi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Universitas Pembangunan Indonesia Manado merupakan universitas yang telah terakreditasi. UNPI memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial Politik, dan Fakultas Sastra. Khusus di Fakultas Keperawatan, UNPI memiliki 2 program studi. Yang pertama, program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan, dan yang kedua, program studi nurse dengan gelar nurse. UNPI memiliki tenaga pendidik lulusan S2 dan S3 baik dalam maupun luar negeri. Khusus di Fakultas Keperawatan, UNPI memiliki laboratorium-laboratorium yang memadai dalam pelaksanaan praktik keperawatan pada mahasiswa. Tunggu apa lagi? Jangan ragu, tetapkan pilihan Anda. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI Jaya.